Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan hari ini tetap sehat dan tetap semangat. Dan jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 7 tentang perkembangan teknologi, subtema 1 yaitu tentang perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran kelima. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, adapun tujuan pembelajarannya pada hari ini, yaitu yang pertama adalah mengetahui makna kata dan membuat kalimat. Kemudian yang kedua, mengetahui caranya menghadapi perbedaan yang ada. Dan yang ketiga adalah menghitung volume suatu benda. Baik, tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa sangat senang. Nah, di peternakan Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, kemudian ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Nah, Udin dan teman-temannya membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Nah, inilah teks pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar itu memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik agar supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Nah, pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan ini sangat penting untuk menghasilkan jenis makanan baru, ya. Nah, teknologi pangan ini juga menjaga agar makanan tetap awet dan tahan lama, ya. Nah, susu sapi itu dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Misalnya ada yogurt, kemudian ada keju, kemudian ada permen, ada mentega, sampai ke es krim, ya. Nah, hasil olahan susu sapi ini biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dan Bapak yakin bahwa kalian sangat menyukai yogurt, ya, kemudian permen susu, kemudian es krim, ya, yang terbuat dari susu sapi, ya. Nah, dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah bagaimana cara mengemasnya atau membungkus, ya. Nah, pengemasan produk itu dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Jadi pengemasan, ya, packingnya itu bisa menentukan daya tahan makanan, ya. Artinya awet dan tahan lama atau tidak itu tergantung dari pengemasannya. Nah, daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa itu akan berbeda dengan susu yang dikemas dengan kardus yang kedap udara, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat, ya, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi. Manfaatnya adalah yang pertama, sapi akan menjadi lebih sehat dan gemuk, ya. Kemudian yang kedua, sapi menghasilkan susu lebih banyak. Yang ketiga, susu yang dihasilkan itu akan memiliki kualitas yang baik, ya. Dan yang keempat adalah susu lebih tahan lama dan steril dari kuman dan bakteri. Nah, itu manfaat
dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi, ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan berlatih, ya. Nah, silakan amati kata-kata yang digarisbawahi, ya, di dalam teks pengolahan susu sapi. Nah, kemudian cari arti kata tersebut menggunakan kamus, ya. Mungkin kamu bisa minta bantuan pada orang tua, ya. Silakan, atau pada kakak-kakaknya yang ada di rumah, ya. Nah, sekarang kita akan melihat katanya, kata-kata yang ada di dalam teks pengolahan susu sapi, ya, yang sudah ada di garis, ya. Yang pertama adalah daya tahan. Nah, daya tahan ini bisa kalian cari di kamus, ya, artinya, ya. Oke, baik, kita jawab bersama-sama. Daya tahan ini artinya suatu kemampuan untuk bertahan atas segala sesuatu yang datangnya dari luar, ya. Kemudian yang kedua ada teknologi. Apa teknologi ini artinya? Nah, teknologi ini artinya suatu metode yang bersifat ilmiah yang digunakan dalam mencapai tujuan yang praktis, ya. Itu arti dari teknologi. Nah, kemudian untuk yang ketiga, pengemasan dan kedap udara. Silakan kalian cari artinya, ya. Cari artinya di kamus, boleh minta bantu sama orang tua, ya. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat kalimat dari kata-kata yang sudah kita artikan, ya. Misalnya daya tahan, ya. Nah, kalimatnya mungkin bisa kita lihat, ya. Daya tahan tubuhnya semakin melemah. Boleh, ya. Yang penting di dalam membuat kalimat ketika ada kata daya tahan, nah, kata daya tahan itu harus digunakan di dalam kalimat, ya. Oke. Kemudian yang kedua, teknologi. Tempe adalah hasil olahan teknologi pangan. Nah, begitu, ya. Itu kalimatnya. Jadi di dalam sebuah kalimat itu harus ada kata teknologi, ya. Oke. Nah, untuk yang ketiga dan keempat, silakan kalian buat kalimatnya. Nah, untuk membuat kalimat tentunya kita harus tahu dulu arti dari kata tersebut, ya. Setelah kita tahu katanya, artinya, ya, baru kita bisa membuat kalimat, ya. Silakan kalian buat kalimat dengan kata-kata pengemasan dan kedap udara. Baik. Nah, sekarang kita akan melihat keberagaman di dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak, ya. Mungkin kalian bisa lihat, ya, di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Nah, Beni mengajak teman-temannya untuk minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Beni. Maaf Beni, aku tidak bisa minum susu karena aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt, Beni, kata Udin, ya. Setiap orang dari teman-teman kalian ini, ya, memiliki pilihan yang berbeda-beda. Beni menghargai pilihan teman-temannya. Beni tidak marah walaupun ajakannya ditolak, ya. Nah, baik, anak-anak yang soleh dan soleha, di dalam kehidupan sehari-hari dengan teman kalian mungkin mempunyai, ya, minuman kesukaan yang berbeda-beda. Dan ketika kita mengajak teman kita untuk minum dan teman kita tidak suka dengan minuman kita tidak boleh memaksa, ya. Nah, kita harus menghargai teman kita, ya.
Begitu caranya, cara kita menghargai keberagaman di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena kenapa? Karena setiap individu, setiap dari diri kita itu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Nah, sifat dan ciri setiap dari kita itu beragam ya. Beragam ini artinya bermacam-macam sifatnya. Nah, dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, maka sifat tenggang rasa dalam diri kita akan muncul ya. Bagaimana cara kita menghargai ya. Tenggang rasa ini artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksa, tetapi dengan kita menyadari bahwa adanya keberagaman di setiap individu ya, mungkin dari minumannya yang berbeda, kesukaan begitu ya. Artinya kalau kita menghargai itu semua ya, tidak memaksa, berarti kita akan menimbulkan rasa tenggang rasa kita ya. Artinya sifat menghargai perasaan dari orang lain. Nah, begitu cara kita menyikapi keberagaman yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan mencoba mengamati volume benda ya. Volume benda, Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Mungkin kalian bisa lihat kemasan, ada botol susu ya. Ada kemasan A yang besar, kemudian B dan C. Nah, kemasan A itu diisi dengan susu yang terdapat di dalam kemasan B. Ya. Oke. Nah, volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Karena kemasan A yang besar ya, kemudian ada B kecil, ukuran sedang begitu. Nah, ketika disatukan maka volume kemasan A itu adalah sama dengan 2 kemasan B. Nah, sekarang kita lihat yang lainnya. Ada kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Nah, kemasan C ya. Nah, volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Ya. Maka volume kemasan A, B, dan C itu berbeda-beda. Jadi setiap kemasan dari susu ya ataupun dari air begitu, kemasan di kotak susu itu berbeda dari bentuknya ya. Nah, kemasan susu ini merupakan satuan volume tidak baku. Baik. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Mungkin Udin mempunyai botol minuman ya. Kemudian Siti, Edo, Dayu, dan Beni. Mereka mempunyai botol masing-masing dan berbeda-beda. Nah, kita akan melihat volume air dari botol minum mereka ya. Nah, sekarang botol air itu yang berisi air itu dituangkan di dalam gelas. Nah, kita akan melihat gelas yang dituangkan. Nah, punya Udin, setelah botolnya dituangkan itu batas airnya ada tanda garis biru ini ya. Nah, sampai di sini ya. Kemudian punya Siti ternyata lebih banyak ya. Punya Siti lebih banyak dari Udin. Kemudian Edo, tempat botol minum Edo dituangkan di dalam gelas dan hasilnya seperti ini. Nah, yang punya Dayu juga setelah dituangkan airnya isinya sampai di sini ya. Kemudian punya Beni dituangkan di dalam gelas dan isinya sampai batas ini ya. Nah, dari botol teman-teman kalian ini ya, kita akan melihat botol minum milik siapa kira-kira memiliki volume yang paling banyak. Ya, siapa yang tahu? Ayo coba. Ya, betul ya. Jadi kalau kita melihat botol ini yang paling banyak volumenya ya, itu adalah Siti ya. Ini Siti ya. Nah, yang berwarna biru ini. Nah, kemudian kita akan melihat botol minum milik siapa kira-kira menurut kalian memiliki volume
yang paling sedikit. Ya, betul ya. Yang paling sedikit itu adalah Edo. Nah, oke ya. Baik, sampai di sini Bapak yakin dan percaya kalian sudah paham ya tentang bagaimana mengukur volume ya dalam bentuk botol air, kemudian kemasan botol susu ya, yang kesemuanya itu merupakan satuan volume yang tidak baku, artinya bisa berubah-ubah begitu ya. Oke, mungkin untuk pembelajaran kita sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat, dan Bapak akhiri pembelajaran ini dengan ucapan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.